Halo guys, bersama gue di channel Uil Kun. Hari ini gue akan bahas anime lagi yang menjadi favorit gue di musim fall 2025 adalah Kimito no Koete. Gitu. Ya, bisa bilang episode yang oke, walaupun emang apa ya sedikit mengagetkan. Ternyata di awal-awal itu langsung ngegas ya. Jadi emang nggak diduga kalau Hidaka tuh harus gitu kan mengikuti nalurinya sebagai hewan. Ya sekali lagi, emang Hidaka ini adalah hewan, men, ya kan? Ini adalah binatang gitu kan yang emang hidup bersama dengan manusia. Jadi satu-satunya ras yang hidup bersama dengan manusia gitu. Dan dia eh, dikucilkan oleh orang-orang karena emang dia dianggap ras yang berbahaya gitu kan. Tapi tidak bagi si Mari gitu kan. Si Mari ya kan, itu bisa dibilang menjadi satu-satunya manusia yang mau bergaul dengan si Hidaka gitu kan. Walaupun ya ada beberapa temannya gitu kan yang care kemari juga seperti itu. Tapi ya sekali lagi ketika eh, kedekatannya mereka ini eh, apa cukup intens membuat mereka ini punya pandangan yang berbeda gitu kan. Yang satu ketertarikannya karena emang si Hidaka ini emang lucu ya kan. Jadi si Mari tertarik sama Hidaka karena lucu gitu kan. Dan di sisi lain si Hidaka tertarik sama si Mari karena harumnya. Nah ini kan harum ini kan agak sedikit ini ya agak sedikit agak sedikit ambigu karena ya harum ini kan bisa menandai bahwa sebenarnya ya hubungan antara binatang sama manusia tuh emang terkadang bisa diartisalahkan gitu kan. Nah itu makanya gue pengen tahu nih maksudnya harum ini apakah ingin menerkam nih kan si Mari atau emang condong karena emang Mari ini adalah harum di sini maksudnya orang yang sangat baik kayak gitu kan. Tapi kalau lihat dari kalau lihat dari Gelagata sih emang kayaknya jiwa dia sebagai binatang ya kan itu emang pure karena emang ganas gitu kan. Jadi mungkin ini akan menjadi dramanya bagi mereka gitu. Ya kita menunggu langsung ke episode baru dari Kimi no to Koete. Oke, langsung aja ke episode baru dari Kimi no to Koete. Langsung aja. Mana posisinya begitu lagi? Posisinya begitu banget lagi, pas banget. Nggak ini ya, nggak bergeming ya, nggak. Oh shit. Gimana nggak kaget ya kan? Gimana nggak terkejut nih ya kan? Heroin kita ya kan? Gue sampai sekarang bingung loh, kenapa gue ngikutin anime lah. Itu doang sih gue bingung gitu loh. Apa triggernya gitu kan? Mungkin karena gue ingin mencoba ngereak anime yang berbeda aja sih kayaknya. Jadi makanya gue penasaran sama ini cerita gitu kan. Enak lagu ini. Ternyata ini Naruto kayak judul-judulnya ya di set ya. Gue baru sadar liriknya. Nyebut liriknya. Oke, oke, kayak ini hukumanku, Kak. Iya, ini hukumanku karena aku sudah iya benar. Itu udah jiwanya gitu kan, jiwa binatangnya keluar gitu loh. Iya kan?
Karena ngerasa bersalah karena mhm, waduh, iya, iyalah, jelas lah. Karena ini udah ngarahnya ke doki-doki gitu kan. Tapi kalau maksudnya si Hidakani udah beda. Kalau pure emang karena heeh, nah, nah kan bener. Hmm, itu buat dirimu yang lebih terluka. Tapi jujur ya, ada satu anime yang ada yang mengingatkan gue dengan satu anime tertentu gitu kan. Hmm, mm-mm. Hmm, oke, langsung to the point ya. Hmm, untuk temannya ini ya, nggak yang itu sangat aneh, ini apa enggak. Temennya kayak langsung ngertiin gitu. Oh, oke, thank you, thank you. Mau dibakar ini. Mm-mm. Hmm. Saik. Mm-mm. Beneran dilempar dong. Oh, langsung cepat ya. Langsung cepat dia bilang. Usia Saka. Hmm. Oh, enggak. Hidaka nih. Oh iya bener. gue kenapa ketawa sendiri gue ya? Ya, gue gak geli-geli banget sih gue kalau nonton ini sebenarnya. Tapi, nah, gue langsung langsung, oh, mhm. Savage, savage.
Hmm. Mhm. Mhm. Yuh, emang dah nggak bisa move on gua ngeliat muka Masaka ini ya kan. Jadi inget ah, gue jadi inget seseorang, someone men. Gue pernah cerita sih ke, ke di live ya, di live shop gitu kan. Hmm. Gue ambil hikmahnya aja kali ya. Ya pentingnya memahami perbedaan lah, itu aja sih. Ya. Malah demen sidak lah dua-duanya. Hmm. Jelas sih, nggak ya. Jelas sih, huh, langsung jilat-jilat gitu. Pantes autornya, iya, iya, autornya bikin desain cara seperti ini kan ada alasannya ya kan. Iya. Sejak itu jadi canggung kan. Lalu cerita, iya. Satria, apa Satria? Mm-mm. Hmm. Maret sampai April. Oh. Hmm. Ya, betul. Oh. Pantas dia bisa nahan. Shh. Mm-mm, betul.
Jadi dia bisa ngontrol kan. Hmm. 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 Bener aja. Dikunci, bener dong. PA buat Yukiro anjir. Tapi heeh. Hmm. Oke, gue penasaran sih. Bener 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 bener. Bener 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 bener. Mhm. Mhm. Mmm. Oke oke, bener bener ya dicoba sekali lagi gitu kan, sejauh mana. Mmm. Waduh. Mmm. Mmm. Dia malah panik dia malah panik. Ah, iya bener. Bener bener bener. Ah, iya bener. Kan coba semuanya kan. Jadi sejauh mana nih ya kan. Wen ya. Wen ya. Ada yang mau nobar anjir. Ayahnya abangnya nih ya kan. Abangnya, abangnya gak pengertian. Karena kalau ini dilihat sebagai ini apa namanya layak kekasih gitu kan. Hmm. Plus selagi nggak tercium sih kalau menurut gue sih. Kalau cuma pegang-pegang, cuman agak geli. Hmm. Kalau hmm. Pokoknya selagi selagi nggak tercium deket sih, itu baru. Hmm. Langsung bereaksi dong. Hmm. Aku takut ke bawah doang ya, ngeri. Ngeri gue. Takut ke bawah doang gitu kan. Aduh. Nah, baru dah, trigger dah.
Hmm, baru udah trigger deh. Baru udah ke trigger deh. Nah, baru dah. Tapi nggak nolak ya. Nah kan, langsung dah. Nah kan, udah fix udah. Hmm. Waduh, buka nih kayaknya, buka nih kayaknya. Buka pintu maksudnya. Tolong. Tolong. Hmm. 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 Tadi tuh ngeselin banget sumpah. Pengen nobar. Hmm. Hmm. Kayak ya gue inget ini sih. Gue inget Beastar sih. Cuma ini versi manusia aja. Oh, oke. Hmm. Hmm. Waduh, sampai merah. No. Oh, aduh. Ternodai dah. Hmm. Mana tahan ya kan. Keburu lepas. Maksudnya lepas ini pintunya maksudnya. Hmm. Buset dah. Dia ngincer ngincer tubuhnya ya. Selalu ngincer tubuhnya gitu. Iya kan, ngejilat tuh bagian tubuhnya gitu. Harus ditolak. Bener. Iya biar nggak bablas gitu. Eh, Adik, masalahnya adiknya masalah adiknya masalah adiknya ngeliat ini mulu ya kan mau masuk. Cepet ya. Langsung respon cepet. Ya sama sih kayak Bistar. Sama kayak Bistar. Ini sama Yuki Hiro aja ya kan. Genrenya langsung beda. Langsung jadi gay gitu. Langsung jadi belok. Langsung gue drop gue. Enggak, ini terlalu cepat sih kalau menilai ini nilai anime kayak ini ya. Maksudnya terlalu cepat sih kalau nilai anime ini nggak ada romes-romesnya gitu kan. Terlalu cepat lah menurut gue. Malah gue ngingetin kayak Beastar nggak sih, mirip. Ya kan? Tipikal yang emang aduh gue lupa nama MC-nya tuh. Legoshi ya. Legoshi itu emang dengan Haru tuh emang nggak ini ya, adalah satu contoh couple yang emang terbentur karena ini, karena apa ya?
terbentur karena karena habit. Nah itu, mereka kan sebenarnya adalah predator kan, saling saling ini loh ya. Dimana si Haru tuh adalah kelinci dan Legoshi itu adalah serigala kan, dan itu adalah makanan kan sebenarnya alamiah gitu kan, ketika atau predator alamiah seekor serigala gitu kan. Makanya dia mencoba untuk tetap menjaga hasratnya gitu kan, untuk tidak sampai harus menerkam si Haru gitu kan, kayak gitu. Habis. Oke, ya episode. Oke, itulah episode terbaru dari Kimi no Tokoeto Minaru ya kan. Ya ini bisa bilang episode yang bagus. Jadi ya sekali lagi ya, gue kalau inget scene ini mengingatkan gue dengan anime yang percis dengan apa yang terjadi di anime ini gitu kan. Untuk mengingat gue dengan anime lain lah, yaitu adalah Big Star gitu kan, yang dimana ya si Legoshi ya kan, dimana melihat sosok Haru yang dia di satu sisi emang ngerasa kalau Haru tuh emang baik dan cantik lah gitu kan di mata dia, tapi di sisi lain Haru tuh adalah predator gitu kan, atau ibarat kata Haru tuh adalah predator dia gitu, predator dia ibarat kata tuh Haru tuh adalah makanan dia gitu kan, yang artinya ya kalau sampai kebablasan, khawatir itu akan merusak hubungan dia dengan Haru gitu kan. Jadi ya dia harus bisa menahan diri gitu kan, agar dia tidak mengikuti hasratnya. Nah, sama apa yang terjadi pada si Hidaka gitu kan. Jadi Hidaka ini mengalami penyakit yang dinamakan satiriasis. Jadi bisa dibilang fase ini ya birahi lah gitu kan, ngas gitu kan. Dimana hewan ini atau fase hewan ini yang dimana dia apa ya, pengen banget, atau bisa bilang fase di mana musim-musim yang pengen kawin lah gitu kan. Nah, tapi kan di sini kan si Hidaka bisa menahan itu karena ada fakta bahwa ternyata dia ini punya keturunan manusia juga. Jadi artinya dia punya darah keturunan dari manusia, dan juga hewan yang ternyata gue nggak tahu ya, tadi gue mungkin gue yang salah lihat atau enggak, tapi kayaknya ya, kalau yang tadi gue lihat sih bapaknya itu bapaknya itu hewan ya kan, terus ibunya itu manusia gitu kan. Jadi artinya mereka itu hidup rukun itu bareng lah gitu kan, dan akhirnya muncullah gitu kan anak yang bernama Hidaka gitu kan. Jadi ya Hidaka ini sebenarnya ras campuran kayak gitu antara manusia dengan hewan. Makanya kan ketika tadi si Hidaka lebih tepatnya lah gitu kan di episode awal gitu kan, dia mencoba menyerang si Mari, tapi dia bisa menahan diri. Kenapa? Ya itu mungkin dari sisi manusianya itu dia ngerasa bahwa itu ada hal yang salah gitu kan. Itu akan membuat nantinya Mari tidak nyaman, atau si Asaka ini tidak nyaman lah gitu kan dengan si Hidaka nanti kayak gitu loh. Jadi makanya berbagai cara gitu kan dicoba gitu kan, agar mengetahui batas mana gitu kan, atau batas sampai mana gitu kan si Hidaka tuh nafsu gitu kan. Nah makanya tadi kan Yukihara kan coba ngide gitu kan untuk sekamar gitu kan, si sekali lagi gitu untuk mengulang kejadian sama gitu kan ketika si Asaka sama si Hidaka, dan ternyata emang pemicunya tuh ada banyak ya. Tapi kalau yang gue lihat ya di sini tadi gue lihat sih mungkin yang paling jelas tuh adalah satu, karena si Marinya tuh nyaman, karena Mari ngerasa bahwa apa yang sudah dirasakan ke dia ketika si Hidaka ngedeket itu ada rasa kenyamanan, ada rasa suka juga gitu kan. Jadi akhirnya dia ngerasa itu ada feedback gitu kan dari hati manusia. Jadi kayak dia tuh kayak ngefeel ya, jadi kayak ngerasa gitu kan, atau punya feeling kalau lawan jenisnya itu ngerasa ada sebuah kenyamanan gitu kan ketika deket sama Hidaka. Akhirnya muncullah sifat itu, sifat alamiah ketika si Hidaka coba untuk menyerang si Mari kayak gitu. Tadi gue pikir awal mulanya tuh kayak ini, awal mulanya tuh karena
Hidaka itu mencoba untuk apa ya, untuk mencoba menahan diri lah gitu kan agar tidak sampai nafsu ke Mari, itu pure karena emang wangi gitu kan. Jadi artinya gini, semakin lu deketin dia gitu kan, jadi semakin lu mencium bau yang enak dari dia gitu. Jadi artinya ya percis kayak ini aja, percis kayak apa ya, kayak anime-anime yang gue temuin kayak di anime vampir ya kan, atau ya sama kayak ini deh, sama kayak Beastar deh, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau vampir kan nggak ini ya, nggak make sense ya. Nggak suka kayak anime Beastar deh, nggak jauh-jauh gitu kan. Jadi ngerasa Haru itu adalah sosok yang emang dia cintai, yang dia suka. Plus dia juga menganggap apa apa namanya, Haru itu adalah makanan dia. Jadi dia bingung gitu kan sebagai perasaan gua gimana nih untuk menghadapi orang atau menghadapi makhluk lucu gitu kan seperti Haru. Nah makanya gue bilang apa bedanya sama ini gitu kan, kurang lebih kan mirip kan ketika melihat hal itu. Jadi kalau ditanya apakah romance itu sudah kelihatan, jelas belum, karena emang masih terlalu dini kalau misalkan gue mengatakan kalau anime ini jelek di romansnya gitu kan, karena ya masih fase dimana kita pengen tahu lah Hidaka tuh sebenarnya seperti apa, Hidaka tuh sebenarnya punya kebiasaan kayak gimana, dan akhirnya kan tadi kan semua hampir terjawab ya di episode ini. Makanya gue pengen tahu nih ketika ngelihat ketika sudah si Hidaka coba men-spill ya sebuah fakta hal itu, ketika dia ada hubungan juga dengan manusia, atau lebih tepatnya dengan hubungan orang tuanya antara manusia dengan hewan, ya gue pengen tahu gitu kan asal muasalnya sampai mereka tuh bisa bersatu tuh seperti apa gitu. Jadi gue pengen tahu sebenarnya gitu kan. Mungkin bakal dikasih cerita si flashback gitu sih, tapi mungkin belum saatnya untuk dikasih tahu kayak gitu. Itu sih kalau menurut gue. Jadi apa ya, trigger gue ya kayaknya ya, trigger gue nonton anime ini pure karena emang mencari sensasi baru aja sih sebenarnya sih, bukan karena pure karena alasan tertentu, tapi emang atau personal lah gitu kan, tapi pure karena emang gue pengen uh, cari sesuatu yang baru aja sih. Kan gue kan sama ini kan kalau anime furry kan agak jarang ya ketika gue react di channel ini gitu kan, hampir jarang sih kalau menurut gue sih, hampir jarang ya, hampir jarang banget lah kalau anime furry gitu kan, atau anime Nekomimi dan sebagai bangsanya lah gitu kan, itu jarang banget. Jadi makanya gue penasaran gitu kan, ini anime kayaknya boleh nih dicoba gitu kan, tapi walaupun gue nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu kan. Selagi enjoy aja sih ya udah lanjut terus gitu kan. Kadang gue ngeliat juga adaptasinya sih enak ya, jadi terasa ini banget ya, terasa kalem banget gitu kan, tapi di sisi lain juga diperlihatkan sisi ganasnya juga. Jadi makanya gue suka nih dari Milipense gitu kan, ngasih sebuah animasinya itu juga enak gitu untuk lihat gitu. Nah itu sih, jadi kalau masalah ya ini sebenarnya nggak bilang fun fact juga ya, tapi gue udah pernah cerita sih di live short ya. Jadi gue udah pernah bilang kalau gue tuh kalau ngelihat siapa namanya, kalau gue ngelihat si Asaka atau Mari ya kan, gue ngingetin seseorang, udah itu aja gitu kan. Jadi bukan berarti bukan berarti gue nggak bisa move on dengan seseorang yang mirip dengan Mari, bukan. Maksudnya artinya ya gue ngelihat Mari itu emang mirip banget sama dia gitu loh. Jadi karakter yang emang lembut gitu kan, tapi dia coba untuk berjuang gitu kan agar dirinya tuh tidak lengah begitu aja gitu kan. Jadi dia tuh punya tekad lah gitu kan untuk setidaknya tidak mengikuti permainan dari Hidaka gitu kan. Makanya tadi kan dia coba untuk menghindarkan agar tidak sampai kebablasan kayak gitu. Tapi kok misalkan nggak tahu ya, feeling gue sih entah nanti kebablasan apa enggak, feeling gue sih kayak tetap kebablasan sih, tapi tergantung hati ya, tergantung cinta nanti yang akan bermain gitu kan. Apakah nanti dari segi hal atau kebaikan yang dialami sama Hidaka nantinya ke Mari dan akhirnya membuat Mari baper, ya bisa jadi Mari tidak akan menolak gitu kan untuk ya kan, entahlah gitu kan, mungkin bisa mengarah ke yang tadi sampai yang ditakutin gitu kan, sampai begini-gini ya kan. Itu yang sebenarnya sih yang menjadi sebuah apa ya, ketakutan lah gitu kan, yang nanti bakal
alami ya kan sama si Hidaka sendiri gitu kan. Walaupun Hidaka sebenarnya tidak mau gitu kan untuk melakukan itu. Tapi kalau sampai akhirnya nanti melakukan itu, berarti kan artinya pure karena dua-duanya saling mau gitu loh. Jadi beda kalau ceritanya, kalau misalkan nih gue kasih contoh gitu kan. Misalkan ketika di episode 1 itu Hidaka emang pure karena ngikutin egonya, tapi si Mari sama si Asaka juga Mari atau Asaka sendiri juga ngerasa emang risih dengan hal itu. Nah, itu baru, itu jujur, itu emang menjengkelkan. Tapi kalau dua-duanya saling suka atau dua-duanya saling mau dan dua-duanya saling ingin melakukan, ya berarti kan emang apa nggak salah dong kalau misalkan anime ini juga bisa mengarah ke sana kayak gitu kan. Apalagi kan sebenarnya sih Mari juga tadi di gua nggak salah lihat ya, tadi dilihat di dialognya sih dia nggak nolak kan gitu bahasanya kan. Dia tuh sebenarnya nggak nolak. Cuman karena dia ingin ngebantu si Hidaka agar tidak menjadi makhluk yang kebablasan lah gitu kan, untuk mengikuti hasratnya dia gitu kan. Khawatirnya ya kan dia bisa habis gitu loh dengan cara yang beda gitu loh maksudnya. Jadi kan yang mungkin si mungkin kebanyakan manusia ya gitu kan, pada kebanyakan manusia pada umumnya gitu kan, ketika melakukan sebuah hubungan gitu kan, sebenarnya kan yang harus yang lembut ya. Jadi kan dia kan tidak nolak kan, tadi kan sampai dulu sampai di gini-gini gitu kan, itu kan dia tidak nolak sebenarnya. Mari itu tidak nolak gitu kan untuk sampai si Hidaka begitu gitu kan. Tapi yang bahaya itu tadi sampai gigit, sampai jilat gitu kan. Itu pure dia ngerasa risih banget tadi gitu. Jadi makanya kalau sampai nanti dia gitu-gituin lagi dan akhirnya sampai akhirnya siapa namanya itu Mari bakal ngerasa risih dan makin menjauh, ini bakal menarik, ini akan jadi dramanya lah gitu kan. Jadi feeling gue sih, ini feeling gue ya, mungkin alurnya begini sih, kalau yang mungkin gue prediksi lah ke depannya, mungkin ini udah selesai nih, dia udah clear lah gitu kan. Jadi intinya si uh, uh, Hidaka tahu batas dan si Mari tahu cara gitu kan. Jadi setidaknya mereka berdua tuh udah tahu lah apa yang harus dilakuin gitu kan. Nah, nanti ke depannya mungkin ada satu hal yang nanti bakal dilakukan sama seperti ini, gitu kan, atau sama seperti atau mengulang episode 1 episode 2. Bedanya nanti mungkin si Mari bakal nggak mau atau nggak suka. Jadi ngerasa kalau Hidaka tuh jahat, atau Hidaka tuh ngerasa nggak bisa diajak berubah lah gitu kan, karena melihat progresnya dia yang tadinya ngeliat Hidaka tuh sudah berhasil gitu kan untuk mengubah dia, tapi malah si Hidaka malah nggak bisa diajak berubah gitu kan. Hasil apa? Mereka ada renggang lah, ada hubungan renggang lah. Nanti ketika mereka deket lagi, ya kan baru nanti akan melakukan hubungan yang sama, tapi udah saling mau kayak gitu. Jadi mungkin itu nanti alur yang akan terjadi sih. Tapi I don't know, gue cuma hanya prediksi gitu kan. Jadi gue nggak akan tahu apakah di satu season ini bakal sampai membahas tentang itu aja atau mungkin nanti bakal apa, gue nggak tahu. Tapi yang jelas yang pasti gue ngelihat progres couple development-nya gitu kan antara Maria sama Hidaka nih pasti bakal diliatin gitu di season ini gitu. Tapi I don't know kalau nanti si Yukihara juga bakal diliatin dan bertemu dengan sesama sesama binatang juga gitu kan, yang nantinya sama seperti Hidaka dan akhirnya tertarik, ya itu bisa jadi gitu kan. Nah, pertanyaan gue adalah apakah nanti Yukihara yang akan tertarik duluan atau si binatang inilah nanti yang akan tertarik duluan. Tapi kok feeling gue sih emang si Yukihara tuh tertarik sama hewan. Tapi berhubung si Hidaka tuh adalah laki-laki gitu kan, jadi dia tidak bisa manjain nggak terlalu manjain si Hidaka juga. Pasti kan Hidaka juga risih kalau dielus-elus gitu kan. Nah, berhubung nanti lawan jenisnya adalah binatang, jadi curiga gue nih jangan-jangan emang Yukihara bakal demen sama si cewek ini nanti gitu, atau si binatang ini nanti, binatang betina inilah gitu kan, nanti bakal bertemu dengan dia next gitu. Jadi nggak tahu nanti bakal dibagi dua developmentnya atau nanti bakal fokus ke sini dulu. Tapi feeling gue sih kayaknya bakal tetap dibagi dua sih, jadi biar dapat kalau si Yukihara tuh juga dapat chart developernya juga gitu kan, untuk bertemu dengan si cewek binatang ini kan. Gue penasaran sih. Yaudah, itu jadi gue yang pasti jangan masalah seperti kira anime phone apa lagi nggak ingin terus gue bahas yang gue suka, kok sudah tinggal di seks saja dan jangan notifikasinya agar lu tidak kedengeran gue dan sebagainya. Gue selanjutnya dan bye.